Ini renyah banget teman-teman ya. Namanya Sungai Are. Di Sungai Are itu ada momen tahunan yang memang resmi diadakan di Swiss itu, yaitu kayak mandi di Sungai Are itu. Sungai Are itu juga sebagai sumber energi. Ini aja bukan kejadian sekarang aja yang lagi ramai sekarang ini, anaknya Pak Ridwan Kamil yang hanyut dan belum ditemukan sampai saat ini. Jadi sebelumnya pada tahun 2015 juga pernah ada kejadian yang sama teman-teman. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Amin. Nah teman-teman, ini hari ini aku mau spesial ngajakin kalian semua untuk makan santai. Seperti biasa kita makan santai sambil ngobrol, sambil ngebahas hal-hal yang sedang viral yang terjadi di sekitar kita ya teman-teman ya. Nah hari ini aku mau ngajakin kalian semua untuk makan santai. Aku punya snack aku suka, ini harganya kalau nggak salah 15.000 ya teman-teman ya. Aku lupa ini berapa harganya ya. Nah ini ada singkong saus lapis nih tuh teman-teman ya. Nah, aku udah nggak sabar, ini kayaknya agak-agak pedes-pedes balado gitu ya teman-teman ya. Nah kita langsung aja buka ya. Nah teman-teman tuh, ini keripik singkong baladonya. Ini renyah banget teman-teman ya. Kalian bisa dengar suaranya, kriuknya. Ini benar-benar renyah banget. Dan pedesnya itu pas tuh, nggak terlalu pedas dan ada manis-manisnya gitu teman-teman ya. Kita lanjut. Jadi berita apa sih yang bakal aku sampaikan kali ini ya teman-teman, atau hal-hal apa yang lagi viral yang pengen kita bahas hari ini teman-teman ya. Jadi ini ada yang lagi ramai banget jadi pembahasan tentang tenggelamnya putra dari Bapak Ridwan Kamil di Sungai Are di Swiss. Jadi ceritanya gini teman-teman, yang kronologisnya pada waktu itu tanggal 26 Mei hari Kamis 2022 ya teman-teman ya. Ini anaknya Pak Ridwan Kamil yang Emril Khan Mumtaz disebut Eril itu. Dia itu lagi mandi di Sungai Are. Nah itu kenapa dia bisa mandi, karena waktu itu dia tuh mau nyari kampus untuk lanjutin S2-nya di Swiss. Kan dia S1-nya itu lulusan dari IPB kalau nggak salah. Dia itu pengen nyari kampus di Swiss. Dia datang ke sana bareng sama ibunya sama adiknya ya teman-teman ya. Nah pada waktu itu di Swiss itu kan ada yang namanya Sungai Are. Di Sungai Are itu ada momen tahunan yang memang resmi diadakan di Swiss itu, yaitu kayak mandi di Sungai Are itu teman-teman ya. Nah di situ awal mula kejadiannya anaknya Pak Ridwan Kamil itu hilang, hanyut di sungai tersebut ya teman-teman ya. Nah sampai sekarang, sampai aku bikin video ini sih belum ada informasinya, karena pencarian kemarin dihentikan karena menurut mereka itu udah gelap dan arus di sungai tersebut itu lumayan deras ya teman-teman ya. Kalau menurut sumber informasi ceritanya anaknya Pak Ridwan Kamil ini sempat hanyut dan sempat pengen diselamatin sama temennya, tapi nggak bisa karena arusnya terlalu deras teman-teman. Dan sampai saat aku bikin video ini tuh belum ada kabarnya kira-kira udah ditemukan atau belum ya teman-teman, karena kemarin pencariannya sempat dihentikan dari pihak kepolisian Swiss karena udah malam ya teman-teman ya. Hal menarik mengenai Sungai Are yang sekarang sedang jadi perbincangan di dunia teman-teman ya. Ini kenapa jadi perbincangan di dunia? Karena yang tenggelam itu pertama dia warga negara asing dan salah satu putra dari pejabat daerah di Indonesia ya teman-teman ya. Nah itu kan sempet apa ya, kalau kayak gitu tuh jadi mengundang perhatian publik, jadi ingin tahu, dan apalagi di luar negeri hal-hal seperti itu wajib di-share atau diinformasikan ya teman-teman ya. Makan dulu teman-teman. Aku punya fakta tentang Sungai Are yang lagi viral jadi pembahasan di dunia teman-teman ya. Salah satunya adalah, kita makan dulu. Jadi Sungai Are adalah salah satu sungai terpanjang di Swiss yang mencapai 281,5 km panjangnya teman-teman. Dan aliran Sungai Are ini melintasi ibu kota Swiss yaitu Bern teman-teman. Nah, jadi sungai alirannya itu dari pegunungan Alpen, pegunungan salju gitu teman-teman. Jadi kalau gunungnya itu meleleh, airnya itu ngalir ke danau, kemudian dia ngalir ke sungai-sungai yang salah satunya adalah melintasi
ibu kota Swiss ini teman-teman. Dan fakta kedua dari Sungai Ari ini adalah kalau kalian bisa lihat itu airnya hijau banget, kelihatan jernih banget, bersih banget, dan kayak apa ya, kayak air kolam renang ya teman-teman. Tapi emang bener ya, jadi fakta kenapa warna air Are itu hijau toska dan kelihatan jernih banget ya teman-teman. Jadi pada tahun 2016 Uni Eropa sudah menstempel kadar air di Sungai Are itu sebagai kadar air terbersih teman-teman. Wah, mantap kali, makanya bisa warnanya hijau toska gitu ya teman-teman, dan kayaknya menarik banget buat berenang gitu teman-teman ya. Dan fakta lain dari Sungai Are adalah sebagai tempat sumber energi. Nah, Sungai Are ini sempat menjadi sumber energi bagi kereta gantung Marzilbahn pada tahun 1885 hingga 1973 teman-teman. Air Sungai Are dimanfaatkan untuk mengisi sebuah tangki air yang berada di bawah kereta gantung di stasiun Puncak. Karena beratnya air, kereta yang berada di atas akan meluncur ke bawah, sementara yang ada di bawah akan tertarik menuju ke atas. Teman-teman. Nah, dan fakta keempat adalah Sungai Are adalah menjadi tempat wahana berenang bagi warga. Jadi kayak jadi kolam renang alam gitulah teman-teman ya. Jadi karena airnya yang jernih, terus warnanya yang menarik, dan arusnya yang lumayan deras, itu justru menarik warga setempat untuk berenang di situ teman-teman. Dan pada tahun 2017 UNESCO itu udah netepin bahwa agenda berenang itu menjadi agenda resmi di Swiss teman-teman, kayak jadi warisan budaya lah gitu. Jadi agenda berenang di sungai itu adalah menjadi warisan budaya di Swiss teman-teman, dan udah diresmikan oleh UNESCO. Oke teman-teman. Dan fakta lain dari Sungai Are itu adalah teman-teman ya, jadi di balik airnya yang hijau dan arusnya yang deras dan menggoda banget buat berenang, jadi Sungai Are ini juga dulu pernah menyimpan cerita juga. Pernah ada 2 orang wanita dari Swiss dan Spanyol yang tenggelam pada tahun 2015 teman-teman. Nah, jadi bukan ini aja, bukan kejadian sekarang aja yang lagi ramai sekarang ini, anaknya Pak Ridwan Kamil yang hanyut dan belum ditemukan sampai saat ini. Jadi sebelumnya pada tahun 2015 juga pernah ada kejadian yang sama teman-teman. Jadi makan dulu teman-teman ya. Jadi artinya kalau menurutku, kalau sudah ada kejadian berulang itu, kenapa sih pemerintah di sana nggak melakukan apa ya, kayak pengamanan atau mengasih peringatan atau larangan gitu teman-teman. Karena ini kan sudah menjadi agenda resmi. Nah, harusnya kan udah ada pedoman-pedomannya gitu, atau memang apa ya, kayak arusnya itu nggak terprediksi. Mungkin tiba-tiba kalau pas airnya pas saljunya mencair tiba-tiba bisa deras, itu kita juga nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas kalau yang terlihat di video yang beredar itu memang arusnya deras banget teman-teman. Jadi kayak nggak di sungai itu aja lah teman-teman ya, kayak di tempat kita aja kalau misalnya lagi hujan gede, diinget itu anak-anak jangan main di pinggir got gitu, karena memang itu bahaya banget teman-teman. Sempet banyak juga, nggak di situ juga, nggak di Swiss aja sih ya teman-teman, kayak kejadian anak hanyut atau hilang terbawa arus itu juga sering banget kejadian di Indonesia, terutama kayak di aliran-aliran got di depan rumah yang memang itu dalam, dan memang itu tempat ngalirnya air ke sungai yang pas lagi hujan deras gitu teman-teman. Jadi kayak menurutku, misalnya kalian ada di depan rumahnya ada sungai, ada got, itu kayak lebih waspadalah ke anak-anak, atau ditutup gitu gotnya, ya dibikin sesafety mungkin lah, karena resiko itu bisa aja terjadi ya teman-teman, di mana aja ya teman-teman ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan putra dari Bapak Ridwan Kamil segera ditemukan dengan selamat, dan kita untuk lebih waspada lagi kalau kita misalnya mandi atau ke satu tempat ya teman-teman ya. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah like, comment, and subscribe di channel Sigit, karena aku bakalan upload setiap hari jam 5 atau jam 7 sore ya teman-teman ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya biar kalau aku upload video terbaru kalian dapat pemberitahuannya ya teman-teman ya. Wassalam, sampai ketemu di video selanjutnya.